Kita datang di doa pagi, kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehendak
dekat padamu itu rindu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
Bapa, puji dan penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau menyiapkan hati kami ya Bapa, untuk menerima sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, hati kami Engkau persiapkan ya Tuhan, supaya ya Tuhan, ketika hati kami ditaburi benih-benih firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ini dapat tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati mulut bibir lidah hamba-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, hanya kami naikkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu sedang terkasih, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam 2 Tawarik 36. 2 Tawarik 36. Saya baca ayat 11 sampai ayat 21. Saya akan berbicara tentang runtuhnya kerajaan Yehuda. Ya. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya, dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atas atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawa ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dan dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar di sini tentang runtuhnya kerajaan Yehuda. Saudara yang kekasih, ini memang sesuatu yang ganjil ya, semestinya yang tidak perlu terjadi. Karena bagaimana Tuhan kok mengizinkan umat pilihannya menjadi bahan olokan bagi bangsa-bangsa lain? Kok umat pilihannya, ya yang pasti kita pikirkan, umat pilihannya itu jadi bahan, ya jadi buah bibir bangsa-bangsa lain, benar-benar kena aib dan dipermalukan. Nah saudara kekasih, runtuhnya kerajaan Yehuda kali ini, memang setiap kali seorang raja berbuat dosa ada konsekuensi yang Tuhan buat. Tapi kali ini kita lihat runtuhnya kerajaan Yehuda ini fatal, hancur semua. Rumah Allah yang menjadi ikon utama, kebanggaan utama di Yehuda dibakar oleh orang Babel. Kemudian tembok-tembok Yerusalem juga dirobohkan, harta kekayaan dibawa. Ini satu kehancuran yang komplit total. Makanya kalau ini kan harus kita kaitkan dengan Nehemia, memang tinggal jadi puing-puing. Bangsa yang bermartabat, Yehuda yang sangat bermartabat dan ditakuti tadinya, ya
yang begitu berwibawa karena penyertaan Tuhan, sekarang menjadi bangsa yang hancur, bangsa yang runtuh. Ya, karena apa? Kenapa kok Tuhan? Ya, kita pikir kenapa Tuhan kok tega melakukan hal seperti ini? Nah, ini yang kita lihat, saudara. Kenapa kok Tuhan tega membiarkan umat pilihannya kena aib, kena noda, dan hancur habis seperti ini? Nah, ini yang kita pelajari. Saudara kekasih, kembali saya menekankan, memang Alkitab itu loh, jangan kita mengajarkan kepada kita secara seimbang tentang Allah yang sayang. Bahkan di dalam konteks perikop ini pun masih kita temukan karena Tuhan sayang. Jadi kita harus belajar secara seimbang tentang Allah yang penuh kasih dan Allah yang adil. Allah yang kasih adanya dan Allah yang adil. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, nah ini yang kita mau belajar, bagaimana Tuhan begitu adil. Jadi bukan karena ini umat pilihan Allah, lalu Allah membiarkan mereka merajalela melakukan sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, lalu mereka tidak didisiplin. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat di sini kenapa, ya, kenapa Tuhan mendisiplin umat pilihannya yang sedemikian ini. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini parah sekali. Kenapa Tuhan mengizinkan kehancuran yang begitu parah kepada umat pilihannya? Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, yang pertama kita lihat adalah, saya membagikan 3 hal bagi kita. Ya, yang pertama dengan jelas dikatakan, ini kan puncaknya di zaman Sedekia. Jadi Sedekia ini berumur 21 waktu dia menjadi raja, dan 11 tahun ia lamanya menjadi raja. Kenapa mereka dihukum Tuhan sedemikian dengan kehancuran yang sedemikian? Pertama adalah karena ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, bahkan kemarin kita lihat lebih parah, ya, lebih parah dari orang yang tidak mengenal Tuhan, kan begitu. Di raja-raja tertentu mereka melakukan sesuatu yang lebih parah dari yang dilakukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dan Zedekia juga begitu. Kita lihat kalau seandainya Zedekia tampil menjadi raja yang mencari Allah, pasti murka Tuhan tidak dicurahkan sedemikian hebatnya. Tetapi dia juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi selalu penghukuman datang karena dosa, selalu disiplin datang karena dosa. Tidak mungkin Tuhan ya mendisiplin apalagi dengan kehancuran yang sedemikian. Bagi Allah yang adil, kejahatan memang, ya, kejahatan itu harus dikonsekuensi. Nah, saudara, tapi kalau poin 1 tok ini kan nggak komplit. Bukankah raja-raja yang lain juga berbuat jahat? Kenapa nggak hancurnya begitu? Kenapa Tuhan cuma mendisiplin sesaat, tidak sampai hancur habis-habisan kayak begini? Jawabannya adalah di poin kedua. Kita lihat kenapa Tuhan mengizinkan kehancuran yang sedemikian bagi umat pilihannya. Pertama, karena mereka melakukan kejahatan. Nah, kedua, itu yang kita lihat, karena mereka secara kolektif mengulang-ulangi. Mereka secara kolektif mengulang-ulangi perbuatan jahat itu. Jadi, itu kita lihat di ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Garis bawahi kata berkali-kali, dan mereka semua itu secara kolektif. Jadi rajanya, imamnya, rakyatnya secara kolektif mengulang-ulangi kejahatan yang sama. Tuhan menghukum itu pasti ada akumulasi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau satu kali orang berdosa lalu bertobat, apa enggak dihukum? Dihukum, tapi setimpal dengan dosanya. Tapi kalau berulang-ulang secara kolektif, bangsa Yehuda secara kolektif mengulang-ulangi dan menegarkan tengkuknya, katanya, selalu dalam pola keras kepala, selalu dalam pola keras kepala.
dan itu dilakukan oleh semua, maka kita lihat saudara kekasih, Tuhan mendatangkan kehancuran. Percayalah, manusia saja memberi penghukuman ada aturan, ada akumulasi pelanggaran. Misalnya kalau saya kaitkan di peraturan di kampus ya, peringatan, kemudian peringatan keras pertama, peringatan keras kedua, ketiga skors. Jadi kan ada, manusia aja memberi penghukuman ada poin-poin. Apalagi Allah yang sempurna penuh kasih lagi. Dia punya alasan membiarkan Yehuda hancur. Dia punya alasan itu. Karena umatnya secara kolektif, kalau saja imamnya masih terus mencoba melunakkan hati Tuhan. Kemarin di apa ya? Di Raja siapa kita lihat itu ya? Melunakkan hati Tuhan. Jadi kita belajar kemarin itu ya. Saya kok cepat lupa ya. Baru kita bahas di pasal berapa itu. Dia mencoba melunakkan hati Tuhan. Kalau saja imamnya masih merendah, masih ada yang Tuhan pertimbangkan. Ini secara kolektif, mulai dari raja, imam, rakyat. Mereka berkali-kali sama polanya, mengulang-ulangi pelanggarannya di hadapan Tuhan, yaitu pelanggaran yang menajiskan rumah Tuhan dengan pola-pola penyembahan berhala. Nanti ada raja yang meruntuhkan, dibangun lagi, diruntuhkan, dibangun lagi itu berhala. Tuhan ada akumulasi. Ini yang membuat penghukuman Tuhan kali ini begitu berat. Dan mereka dikatakan apa? Selalu melalaikan Sabat, gak ngurus, malah ngurus penyembahan persembahan kepada berhala, gak ngurus tanggung jawab Sabat mereka di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, nah implikasinya ke kita, Tuhan juga tidak mungkin saudara langsung ya mendisiplin kita secara keras. Hati-hati dengan sesuatu yang kita ulang-ulangi. Kalau satu gereja lokal polanya sama, ya Tuhan bisa disiplin satu gereja lokal. Kalau satu denominasi memiliki pola dosa yang sama, diulang-ulangi, ya satu denominasi bisa didisiplin oleh Tuhan. Kalau satu kerajaan didisiplin oleh Tuhan. Kalau satu bangsa didisiplin oleh Tuhan. Setiap komunitas yang mengulang-ulangi hal yang sama akan nanti mengarah kepada penghukuman yang begitu parah, runtuh. Tidak ada di antara kita yang mau runtuh, yang mau hancur. Saudara yang kekasih, itu sebabnya kita mau memperhatikan kemurahan Tuhan. Makanya kan di kitab Roma dibilang, jangan anggap sepi kemurahan Allah. Diampuni, diulangi kan begitu. Akhirnya kan ada akumulasi kita lihat. Dan Tuhan mengizinkan kehancuran. Apakah setelah terbuang ke Babel gak ada lagi pengampunan? Ada, tapi tanggung dulu. Tanggung, harus tahu posisinya di hadirat Tuhan. Saudara yang kekasih nama Tuhan, ini hal kedua yang membuat mereka diizinkan Tuhan runtuh dan hancur sedemikian. Yang terakhir, mengapa Tuhan membiarkan umat pilihan yang dia bilang sebagai biji matanya, kesayangannya, kenapa dibiarkan runtuh dalam zaman Sedekia, ditawan ke Babel, dibawa sebagai tawanan ke Babel, harta-hartanya dientek nopisan, dibawa ke sana semua. Kenapa saudara yang kekasih? Yang ketiga, inilah puncaknya, ini yang menyakiti hati Tuhan. Karena mereka mengolok-olok para nabi dan menghina firman, itu pun berulang-ulang. Ya kalau mereka berbuat salah, Tuhan tidak mengutus para nabi berbicara. Bukan satu nabi yang mereka ejek, bukan cuma Yeremia. Tetapi apa? Kita baca 15-16. Ini yang kita harus jauhkan. Kalau ada yang datang memperingatkan kita dengan penuh kasih, ya,
Kita harus dengar, kita harus lihat itu sebagai utusan Tuhan. Ayat 15 bilang begini, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan sampai lewat 70 tahun, gak mungkin. Tanggung. Kenapa? Mereka mengolok-olok, mengejek para nabi yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mengutusnya karena sayang kepada mereka. Kalau mereka merendahkan diri, paling tidak di zaman ketika Yeremia menyampaikan firman Allah, makanya di situ ada paralelnya di Yeremia 39 8 10. Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Pasti Tuhan punya pertimbangan. Allah yang sempurna. Memang Allah berdaulat, tapi dia sempurna dalam mengoperasikan kedaulatannya. Jadi kita nggak boleh mempersalahkan Tuhan, karena Allah selalu sempurna dengan segala tindakannya. Kok bisa ya Tuhan tega ya? Kok Tuhan yang tega? Umatnya itu loh tega sekali. Sudah dituntun dengan tangan yang kuat dari Mesir, dipimpin, ditegakkan menjadi satu bangsa. Gak bisa menghormati Tuhan. Nabi-nabinya diejek, firman-Nya dihina. Nah kita sekarang mendengar firman, anak-anak Tuhan sekarang, kalau engkau sadari firman itu buat engkau, lalu engkau menghina begitu saja, siap lo tanggung resiko. Makanya hormati firman. Saya selalu ingat di Amsal 13 ayat 13, siapa menghina firman, dia akan tanggung akibat. Menghina itu apa di situ dalam bahasa? Dia meremehkan, menganggap sepele. Allah, saya sudah biasa dengar khotbah begini. Paling Pak Pendeta ini kan disertai emosinya. Walaupun pendetanya nanti ada ayatnya, cuman mengeksposisikan ayat dengan baik, hatimu tetap menolak, hatimu tetap menganggap remeh. Gak ngefek ke saya, gak ngefek. Itu orang menghina firman. Ya, gak ngefek ke saya. Silakan berkhotbah terus koar-koar, gak ngefek ke saya. Dan kalau itu bolak-balik kau ucapkan, khotbah pendeta siapapun gak ada yang tepat. Hati-hati, kamu tegar tengkuk, bukan firmannya yang gak betul. Mungkin kau berasa, yang berkhotbah ini saya kenal, ini hamba Tuhan biasa, ini hamba Tuhan gak kaya, ini hamba Tuhan gak punya mobil mewah, ini hamba Tuhan. Emang Tuhan berfirman hanya melalui hamba Tuhan yang mobil mewah kah? Ini hamba Tuhan kurang punya popularitas. Emang Tuhan hanya berfirman melalui hamba Tuhan yang punya popularitas? Hati-hati kekerasan di hatimu. Kita nanti kalau didisiplin oleh Tuhan baru jerat-jerit, nangis, meratap. Padahal itu adalah hasil, akibat akhir dari akumulasi tindakan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mendisiplin Yehuda karena mereka selalu meremehkan firman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo menghormati firman, jangan remehkan firman. Seberapa dekat pun engkau dengan hamba Tuhan yang Tuhan pakai, seberapa kenal pun engkau, ada orang yang bilang gini, Allah hamba Tuhan itu isi perutnya saya tahu. Hebat sekali tahu isi perutnya. Dia loh sering gak punya, sering doa puasa terpaksa, mau kayak apapun, itu bukan urusanmu. Firman itu yang kau dengar dulu. Jadi hati-hati dengan kalau sudah tegar tengkuk, keras kepala. Itulah nanti yang diulang-ulang di perjanjian baru. Benar banget ini. Dan itu terjadi secara kolektif. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, orang bijak katanya menghindar dari malapetaka, mendengarkan peringatan. Hormati hamba Tuhan itu, benar manusia biasa, tapi hormati dia dan hormati pesan Allah yang disampaikannya kepada kita, agar kita tidak menanggung akibat seperti orang Yehuda, runtuh. Saudara, jangan pikir kejayaanmu itu ya tidak bisa terusik oleh siapapun.
Seringkali kita merasa tidak perlu mendengar firman karena kita dalam kejayaan. Kurang jaya apa Yehuda? Kurang jaya apa? Ada beberapa kali Tuhan mengangkat mereka, kita lihat sampai semua bangsa nanti membawa upeti kepada mereka ketika raja-raja mereka ya melakukan yang benar di mata Tuhan. Tuhan angkat wibawa mereka. Kurang jaya apa? Tapi ketika jatuh ke dalam dosa kekerasan hati, tegar tengkuk, mengulang-ulangi pelanggaran, mengecek para hamba Tuhan yang memperingatkan, kan solusi terakhirnya kan di nabi-nabi itu. Kalau mereka mendengar perkataan nabi-nabi itu solusi terakhirnya. Tapi mereka tidak mau mendengar. Bapak Ibu mengakhiri firman Tuhan. Barangkali ada di antara kita yang sudah berapa kali diingatkan secara spesial dengan penuh kasih. Seseorang berbicara kepadamu empat mata, dan item itu terus yang dibicarakan. Item itu terus yang diulangi kepada saudara. Coba beri perhatian spesial juga supaya kita tidak menanggung akibat sebagai ya akumulasi dari kekerasan hati kita. Pelanggaran kita diakumulasi harus dibayar. Kita nggak bisa menyuruh Tuhan jangan keadilanmu jangan ada. Ayo satu sisi aja, Allah yang maha kasih aja, tutup sisi keadilanmu Tuhan. Berani saudara ya, wani sampean, orang Jawa bilang. Saya nggak wani, nggak berani, karena sifat Allah itu dari kekal ke kekal. Mari kita bawa diri kita kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kita melihat pemulihan dari Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan buat kita. Jangan pernah salah sangka dengan Tuhan yang menghukum umat pilihannya. Harta kesayangannya pun didisiplin, karena Dialah yang adil dan Dia sempurna dalam menegakkan keadilannya. Ayo melembutkan hati Tuhan dengan kita bertobat, berbalik. Dari situ mereka tidak mau berbalik, tapi kami mau berbalik kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Kami minta Tuhan menjamah hati kami. Tuhan mau menjamah hati kita, tapi Engkau juga punya will, punya kehendak untuk berubah. Makanya melalui lagu ini nyatakan kerinduan saya dan saudara untuk makin berubah, makin indah di hadapan Tuhan. Berubah dari kekerasan hati kita. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju.
firman-Mu mengubah setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini seberapapun kami yang boleh menikmati kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar ya Bapa di sorga dari kesalahan-kesalahan yang telah kami dengar, di mana mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka Tuhan Yesus melakukan kejahatan yang berulang-ulang kali. Mereka Tuhan tidak menghormati Engkau Bapa di sorga. Mereka tidak menghormati firman-Mu, tidak menghargai orang-orang yang menegur mereka lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar dari firman-Mu pagi hari ini mengubah setiap kami Bapa, supaya kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang kami dengar dari firman-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa penghukuman itu pasti datang karena kesalahan kami, karena dosa yang kami lakukan berulang-ulang kali. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami, ubah kami Bapa, perbaharui seluruh kehidupan kami, supaya kami tidak terus jatuh dalam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sama, yang terus berulang-ulang kami lakukan, sehingga hal itu mendatangkan murka Tuhan, mendatangkan penghukuman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami rindu firman-Mu boleh menyadarkan kami semua, supaya kami berbalik dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati-Mu, tapi kami hidup melakukan apa yang Tuhan baik di hadapan-Mu, apa yang sesuai dengan firman-Mu, melakukan semua hal yang berkenan kepadamu Bapa. Pulihkan kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kau tolong kami semua agar lewat firman-Mu dapat benar-benar mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bertobat dari setiap kejahatan kami, kesalahan-kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala perkara dalam hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena kami tidak mampu, kami tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami berserah kepadamu, kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih itu menuntun setiap langkah kami, agar kami tidak salah melangkah ya Bapa, tapi kami terus berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, semua rumah tangga jemaat-Mu Engkau tolong. Biar mereka semua selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, melakukan semua yang mereka dengar lewat firman-Mu. Setiap kali mereka menikmati firman, itu menjadi kekuatan, menjadi Tuhan penerang dalam setiap langkah mereka, agar mereka memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, buat berhasil semua yang mereka kerjakan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu menjadi sumber berkat dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan umat-Mu juga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Biar jemaat-jemaat-Mu semua terlindung ya Tuhan Yesus, dari mara bahaya, dari penyakit, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Berdoa buat kesehatan Bapak Jerry, kalau kemarin dia sudah melakukan operasi, Tuhan tolong pulihkan terus kesehatannya, sempurnakan, sehingga dia terus ya Tuhan Yesus menikmati pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia, dia benar-benar gunakan untuk memuliakan Tuhan, membawa keluarganya dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih hari ini Engkau tolong ya Tuhan semua jemaat-Mu. Kalau hari ini adalah hari libur, kemanapun jemaat-Mu melangkah beraktivitas, Engkau menyertai mereka. Biar pimpinan Allah senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa supaya jemaat-Mu terus memiliki iman yang teguh di dalam Engkau.
beribadah dengan segenap hati mereka kepadamu ya Tuhan. Kalau mereka memilih untuk datang beribadah di gereja ini, Engkau lindungi dengan kuasa-Mu, biar ibadah mereka menjadi ibadah yang berkenan, yang menyukakan hati-Mu. Bagi mereka yang memilih beribadah secara streaming, Tuhan pun memberkati, biar ibadah mereka juga merupakan ibadah yang sungguh-sungguh. Walau secara streaming mereka mengikutinya dengan rasa hormat, rasa takut akan Engkau. Terima kasih sehingga setiap ibadah kami adalah ibadah yang memuliakan Engkau, ibadah yang mendatangkan berkat ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan terus Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil, dan semua kepengurusan bangsa ini diberi hikmat, diberi kemampuan untuk memimpin, mengatur bangsa kami dengan baik. Surabaya pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan daerah-daerah yang ada di seluruh penjuru tanah air kami ini, dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau menolong ya Tuhan dari segala bencana alam yang terjadi atas Indonesia kami selama ini. Kami mohon Kau pulihkan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, semua terjadi oh Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa dunia ini Tuhan sebentar lagi akan berakhir, dan semua kami harus sungguh-sungguh beribadah kepadamu, harus sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepadamu, sehingga kami tidak binasa mengikuti dunia ini, tapi kami terus berada ya Tuhan dalam penjagaan Tuhan. Kami boleh berada dalam tempat kediaman yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur semua kaum keluarga kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Orang tua kami, kakak adik kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Kau limpahkan berkat-berkat-Mu juga dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami hamba-Mu sekeluarga di tempat ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau terus pakai kami hamba-Mu sekeluarga ya Tuhan, anak-anak kami, Andra, semua ya Tuhan Yesus. Kau tolong kami agar kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati kami. Walau ada kekurangan kami, kelemahan kami dalam kami melayani Engkau, tapi Engkau mau memulihkan kami terus supaya kami memberi yang terbaik lewat setiap pelayanan kami bagi Engkau. Masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pendidikan mereka Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka, sehingga anak-anak kami juga ya Tuhan menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau, memiliki masa depan yang baik yang dirancang oleh Tuhan. Kami bersyukur, ini doa kami kepadamu. Kami masuki hari yang baru, kami siap berjalan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami masuk ke hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah, berjalan dalam anugerah-Mu, gada dan tongkat-Mu menyertai mereka Bapakku. Kami memberkati orang tua kami, kaum keluarga kami, saudara-saudara kami, berada dalam perlindungan Engkau. Kami jauh secara jarak, Tuhan tidak bisa saling mengunjungi, namun kasih-Mu melawat mereka melalui doa-doa kami Bapa. Kami berkati semua yang ikut doa pagi live streaming saat ini, siapapun mereka, kami melihat anugerah Tuhan, mujizat Allah, doa-doa kami diperhatikan oleh Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.